Jadi gue merasa kayak bokap gue ngasih pesan gitu kayak lanjutkan perjuangan papa itu aja. Dan dari dulu salah satu perjuangannya adalah menaikkan Indonesia Timur. Itu pesan yang bukan nggak pernah diomongin, tapi itu yang makna yang gue dapatkan dari event ini gitu. Yang sekarang penggalangan dana lo yang terbaru adalah untuk merenovasi sekolah di NTT. Ya kan, yang kalau sekarang ini baru satu sekolah di Sika, Maumere, bener ya? Bener, Kabupaten Betul. Sika. Yes, dan itu kalau nggak salah adalah tanah kelahiran almarhum papa. Benar. Betul kan? Nah, itu emang lo sudah niatkan untuk kesana kah? Atau kalau nggak salah kan di IG sempat minta rekomendasi juga ya dari teman-teman. Ya. Nah, itu awalnya gimana tuh? That's a good question, karena emang awalnya gue nggak mikir Flores sih. Oke. Awalnya gue mikir any school aja. Any school yang bang butuh, iya gitu. Nah justru dengan obrolan gue sama Andovi. Andovi itu yang benar-benar mengingatkan kayak, walaupun kita nggak pernah besar di sana. Dia kayak, our father itu dari situ loh. Oke. Gitu. Dan habis itu gue setelah gue ngeliat datanya, kayak ini provinsi ketiga termiskin. Oke. Gue jadi sadar emang yang butuh bantuan tuh ini gitu dari semuanya. Jadi emang ini Andovi lumayan menyadarkan gue untuk kesini. Gue selalu inget lah, gue orang Flores, gue nggak pernah lupa. Tapi ini bener-bener Andovi sih yang walaupun dia nggak terlibat dalam yang kali ini ya, dia nggak terlibat yang kali ini. Tapi dari obrolan gue sama dia yang di tahun-tahun terakhir, di bulan-bulan terakhir segini itu, yang bikin gue sadar kayaknya harus di NTT nih. Jadi gue udah kepikiran sih bakal NTT, tapi waktu penggalangan dana awal, gue masih open. Siapa tahu ada orang benar-benar punya ide baik, ada sekolah yang benar-benar butuh, jadi gue berbuka. Jadi orang kayak ngumpulin uang, itu masih terbuka kan, bisa sekolah mana aja nih. Tapi dalam otak gue udah bias banget harus yang di NTT. Dan ujungnya gue ketemu yayasan yang emang udah sering bangun sekolah di daerah Indonesia Timur. Jadi gue langsung tap in sama mereka. Berarti sebelum penggalangan dana itu gitu lo belum pernah sebelumnya ke Maumere? Udah. Oh udah pernah? Udah 3 kali. Udah 3 kali, tapi maksudnya belum pernah untuk secara spesifik melihat sekolah yang mau lo renovasi? Belum. Cuma ada tim di sana yang udah scouting sekolah-sekolah yang butuh dibenerin. Ya. Gue liat foto-fotonya. Lo ada nggak sih rasa sedih gitu atau mungkin menyesal ya gitu karena as we all know gitu your dad passed away in the last 2 years ya kalau nggak salah 2019 right gitu 2019 gitu and sekarang gitu lo berkesempatan gitu untuk membangun merenovasi gitu sebuah sekolah gitu di daerah kelahiran beliau gitu tapi beliau sekarang udah nggak ada gitu padahal mungkin kalau kemarin beliau masih ada gitu udah ada juga mungkin kesempatannya gitu. Have you ever feel like gue nyesel deh atau gue sedih gitu atau justru ini menjadi fire gitu? Ini malah menjadi fire. Jadi waktu bokap meninggal, waktu penguburannya, ini kalau di agama gue itu orang suka naruh lilin di grave-nya gitu kan, naruh lilin. Hari itu tuh lagi hujan dan angin. Jadi semua lilin yang orang taruh, mau nyokap gua, Andovi, kakak gua, keluarga gua, dia taruh dinyalain, mati. Kecuali lilin gua. Lilin gua dari full sampai segini, apinya nggak pernah mati sedetik pun. Dan gua sampai hari ini itu kayak sebuah pesan yang gua bingung banget gitu. What does this mean? Gue orang paling gak peduli, gue gak pernah nonton channel horor atau mistis itu gue sama sekali gue gak pernah masuk dalam dunia itu gitu. Cuma inilah hal termisterius dalam hidup gue. Karena ini lilin gak dilindungin, lilin di kiri kanannya mati. Lilin di atasnya mati, lilin di seberangnya mati, lilin di sini mati, kan kuburan kan panjang kan. Gue tuh kalau di kepala berarti gue di kiri kepala, gue tanam set gitu. Nggak mati-mati. Jadi gue merasa kayak bokap gue ngasih pesan gitu kayak lanjutkan perjuangan papa itu aja. Dan dari dulu salah satu perjuangannya adalah menaikkan Indonesia Timur. Itu pesan yang bukan nggak pernah diomongin,
Tapi itu yang makna yang gue dapatkan dari event ini gitu. Itu orang aja merasa itu aneh. Andovi, Kapaskas semua bingung kayak lilin kita mati kok. Kok lilin Kajo gak mati-mati? Gue juga bingung kayak gini kenapa gak mati-mati. So that's it gitu, kayak ada pesan tersembunyi atau pesan tersirat aja gitu. Oke. Dan itu interpretasi gue. Ya. Tapi ya nggak apa-apa juga sih kalau itu interpretasi lo gitu ya, as long as you're doing good gitu. Dan kayak bisa aja sebenarnya bokap gue mau ngomong jangan bandel, bisa aja kan. Bisa cuma kayak jangan bandel ya, oke gitu. Khusus Jovi tolong yang bener-bener aja ya. Gimana caranya lo melihat, bukan gimana caranya tapi kayak apa sih jadinya yang lo pelajari gitu dari pengalaman pertama lo crowdfunding and yang kemudian lo implementasi ke galang dana lo yang lain. Yang gue lihat adalah kayak if you wanna do good, people will support you. Udah itu aja. Itu yang sama ini gue tahu. So gini, gue nggak pernah menggalang dana untuk anything that's personal juga sih. Gue tuh kalau it's for something else aja gitu. Yeah. Gue kalau untuk my personal cause, gue akan mencari-cari uang sendiri aja gitu. Gue akan cari, mohon maaf kotak mesin harapan. Tapi gue ngeliat kalau something is bigger than me, kayak masalah sekolah di NTT gitu. Ya gue akan menggalang dana. Yang sekarang penggalangan dana lo yang terbaru adalah untuk merenovasi sekolah di NTT. Ya kan, yang kalau sekarang ini baru satu sekolah di Sika, Maumere, bener ya? Bener, Kabupaten Sika. Yes, dan itu kalau nggak salah adalah tanah kelahiran almarhum Papa. Benar. Gitu kan, nah itu emang lo sudah niatkan untuk kesana kah? Atau kalau nggak salah kan di IG sempat minta rekomendasi juga ya dari teman-teman. Ya. Nah itu awalnya gimana tuh? That's a good question, karena emang awalnya gue nggak mikir Flores sih. Oke. Awalnya gue mikir any school aja. Any school yang bang butuh, iya gitu. Nah justru dengan obrolan gue sama Andovi. Andovi itu yang bener-bener mengingatkan kayak, walaupun kita nggak pernah besar di sana. Dia kayak, our father itu dari situ loh. Oke. Gitu. Dan habis itu gue setelah gue ngeliat datanya kayak ini provinsi ketiga termiskin. Okay. Gue jadi sadar emang yang butuh bantuan tuh ini gitu dari semuanya. Jadi emang ini Andovi lumayan menyadarkan gue untuk kesini. Gue selalu inget lah, gue orang Flores, gue nggak pernah lupa. Tapi ini bener-bener Andovi sih yang walaupun dia nggak terlibat dalam yang kali ini ya, dia nggak terlibat yang kali ini. Tapi dari obrolan gue sama dia yang di tahun-tahun terakhir, di bulan-bulan terakhir segini itu, yang bikin gue sadar kayaknya harus di NTT nih. Okay. Jadi gue udah kepikiran sih bakal NTT, tapi waktu penggalangan dana awal, gue masih open. Oke. Siapa tahu ada orang benar-benar punya ide baik, ada sekolah yang benar-benar butuh, jadi gue berbuka. Oke. Jadi orang kayak ngumpulin uang, itu masih terbuka kan, bisa sekolah mana aja nih. Ya. Tapi dalam otak gue udah bias banget harus yang di NTT. Oke. Dan ujungnya gue ketemu yayasan yang emang udah sering bangun sekolah di daerah Indonesia Timur. Oke. Jadi gue langsung tap in sama mereka. Oke. Berarti sebelum penggalangan dana itu gitu lo belum pernah sebelumnya ke Maumere? Udah. NTT? Oh udah pernah? Udah 3 kali. Udah 3 kali, tapi maksudnya belum pernah untuk secara spesifik melihat sekolah yang mau lo renovasi? Belum. Okay. Cuma ada tim di sana yang udah scouting sekolah-sekolah yang butuh dibenerin. Okay. Ya. Okay. Gue liat foto-fotonya. Oke. Lo ada nggak sih rasa sedih gitu atau mungkin menyesal ya gitu karena as we all know gitu your dad passed away in the last 2 years ya kalau nggak salah 2019 right gitu 2019 gitu and sekarang gitu lo berkesempatan gitu untuk membangun merenovasi gitu sebuah sekolah gitu di daerah kelahiran beliau gitu tapi beliau sekarang udah nggak ada gitu padahal mungkin kalau kemarin beliau masih ada gitu udah ada juga mungkin kesempatannya gitu. Have you ever feel like gue nyesel deh atau gue sedih gitu atau justru ini menjadi fire gitu? Ini malah menjadi fire. Boleh ceritain gak sih pengalaman waktu lo akhirnya berkunjung ke sekolah ini gitu? Oke, jadi gue jadi mengenal sekolah yang lebih dekat kan. Sekolah ini tuh yayasan dibangun oleh mantan guru di sana. Oke. Jadi ceritanya adalah dia kan agak jauh dari kota Maumere ya. Ya. Kalau kalian tahu map Flores, Pulau Flores seperti Pulau Jawa. Agak panjang ya. Panjang dia. Dia tuh on the way ke Larantuka. Agak di utara ya kalau nggak salah ya. Maumere tuh utara tengah, iya. Tapi sekolah ini tuh di jalan raya Maumere Larantuka. Larantuka tuh ujung timur Pulau Flores lah.
Kayak Jakarta Bali gitu kali ya ujung. Lebih tepatnya mungkin Semarang Surabaya. Oh Semarang Surabaya. Kalau Pulau Jawa, Semarang di tengah, Surabaya di timur gitu kan. Ya. Nah, sekolah ini nggak sejauh Surabaya juga, tapi Semarang ke arah Surabaya lah. Nah, jadi katanya dulu tuh anak di situ kalau mau sekolah, itu mereka kayak harus numpang truk atau numpang mobil untuk ke kota. Dan kadang-kadang banyak yang jadi nggak sekolah karena nggak ada tumpangan dan jadi terlalu ribet per hari gitu kayak mereka nggak ada uang untuk transport. Oke. Jadi seorang mantan guru itu bangun tempat ini, bikin yayasannya ujungnya bikin ini. Dan gue dengar cerita itu gue kayak wow, gue harusnya bisa lebih dong dari mantan guru ini gitu. Tapi ya udah, gue dengar cerita itu langsung gue nggak pikir 2 kali, gue langsung kayak gue harus renov sekolah ini sih. Jadi sekolah ini tuh dibangun dari yayasan, dia agak masuk-masuk gitu, dia agak masuk-masuk ke gang-gang gitu. Isi sekolahnya kalau nggak salah ada sekitar 70-an. Tuh ini angka-angka ini gue selalu, mohon maaf ya, mohon maaf, ada di Instagram gue, gue lupa lah, antara 70 atau 100 anak. Dan gue juga dengar kondisi di situ kayak, jadi kalau nggak salah SPP-nya itu 800.000. Sebentar gue tanya dulu, bener kan? 600.000 atau 800.000? 800. Jadi SPP itu 800.000 per tahun, banyak banget yang nggak ngelunasin. Dan di otak gue kayak anak-anak Jakarta aja mereka ke Sushi Tei ngeluarin 400.000 nggak mikir gitu kan. Ini ada orang mau sekolah dasar, SMP lah, sekolah menengah berarti. 800.000 per tahun aja itu sebuah pertimbangan berat gitu kan. Kayak gue apakah uang ini untuk makan atau uang ini untuk sekolah gitu. Ya udah gue kayak gue mendengar ini semua gue langsung kayak udahlah gue mau bikin sekolah ini at least kelihatan nyaman supaya anak-anak ini tuh ada keinginan untuk sekolah. Soalnya gue juga dulu merasakan itu gitu, kalau ada gedung yang bagus atau nggak ada tempat yang bagus, keinginan kita untuk ke gedung itu, keinginan kita untuk berada di situ tuh lebih naik. Lu kalau disuruh sekolah, udah sekolah itu bukan hal yang populer, as lu ke tempatnya biasa aja, dorongannya turun dong. Jadi itu gue kayak, gue mau mendorong anak-anak ini supaya lebih mau ke sekolah. Kayak bahkan gue ngomong sama yang bangun ini, gue kayak, yuk kita bikin hal lain yuk, kita bikin lapangan basket, kita bikin lapangan futsal. Terus mereka cerita, kalau lu bangun lapangan futsal di sini, ujungnya anak-anaknya lagi sekolah, orang-orang malah main futsal pas mereka lagi sekolah. Jadi mereka lagi sekolah, orang-orang tuh kayak oper bolanya gitu kan, bakal berisik. Yang sekolah jadi pengen main futsal. Bener. Padahal gue cuma kayak, gue bukan untuk segitu, gue untuk mendaya tarik anaknya tuh jadi tertarik dengan sekolah loh. School is fun. Dan nanti pas lu fun, lu udah dapet ilmu. Jadi gue tuh merasa kayak gue tuh kayak cuma, ya titipan, ya ibaratnya misalkan gue titipan Tuhan aja lah untuk menggaungkan ini. Gue the messenger doang gitu. Sebenarnya kalau dibilang donaturnya gue bukan, donatur semua orang gitu. Gue bukan donaturnya. Gue cuma orang yang ngomong aja gitu. Gue cuma ngomong. Gue juga nyumbang. Tapi gue cuma ngomong. Ini dari semuanya bukan dari gue. Sekolah ini kan seperti tawarin kayak di sekolah ini tolong tulis nama lo gitu. Gue pikir malah kayak untuk apa gitu. Ini seharusnya kalau mau ditulis rakyat Indonesia, gue mau tulis itu. Jadi ini sekolah dari rakyat, bukan dari gue gitu.